Gua kasih sayembara lu, gua udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Dunia maya dihebohkan dengan pernyataan seorang pria Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Kepolisian pun bereaksi dan melacak keberadaan Joseph Paul Zhang. Menurut Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, Joseph Paul Zhang kini masuk dalam buronan kepolisian. Ketua PBNU Robikin M. Has mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait pernyataan Joseph. Hingga saat ini, video kontroversial tersebut sudah ditonton lebih dari 54.000 kali. Sejumlah warganet menyayangkan aksi Joseph Paul Zhang yang diduga menistakan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat datang di channel Gerbang Pemulihan. Bapak Ibu, itu tadi baru saja kita saksikan cuplikan video tentang kasus yang hari-hari ini lagi viral, yaitu kasus yang terjadi atas saudara Joseph Paul Zhang. Saya kenal beliau ya, walaupun memang sebentar, tetapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran beliau ya tentang kasus ini, dan saya sendiri tidak akan pro kontra dalam hal ini, tetapi saya mau menyampaikan apa yang kata firman Tuhan yang di Alkitab ya, yang nanti akan kita renungkan bersama ya, bagaimana kita bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang memberi nasihat kepada muridnya yaitu Timotius. Saya pribadi ikut prihatin dengan kasus ini yang menimpa saudara Paul ya. Tentu saja ini menjadi berita yang kurang nyaman ya bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya, karena tentu saja akan ada dampak pengaruh, dan kita semua berdoa supaya kasus ini cepat bisa diselesaikan dengan baik. Saudara Paul Zhang bisa menjalani semua proses yang terjadi yang mungkin akan dihadapi, dan kita tahu bahwa negara kita negara hukum. Tentu saja apa yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 26 ya. Saya akan bacakan karena agak panjang, kita baca agak pelan-pelan supaya nanti kita bisa memahami dari ayat ini Bapak Ibu. Judul perikopnya yaitu nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan menterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan
sediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus terang, pertama-tama saya mendengar kasus ini dari YouTube ya. Dan jujur saya kaget karena memang sempat saya pernah mengenal beliau ya, Yosef Paul Sang ini. Dan ada yang pertama yang ada dalam pikiran saya adalah saya bertanya-tanya kenapa kasus ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan di sini saya coba untuk merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, bahwa di sini adalah ada gambaran hamba Tuhan, Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia dan yang tidak mulia. Nah, ada dua ciri yang saya tangkap dari perikop ini, Bapak Ibu, yaitu ada dua ciri seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk perkara yang mulia. Digambarkan tadi bahwa di dalam perabot rumah itu ada emas, perak yang dipakai untuk tujuan yang mulia, kemudian ada perabot kayu dan tanah, Bapak Ibu, yang dipakai untuk tujuan yang tidak mulia. Nah, hamba Tuhan yang dipakai untuk perkara yang mulia, yang pertama cirinya yaitu adalah perkataan, Bapak Ibu. Tentu saya sangat menyesalkan dari video yang dibuat oleh saudara Paul Sang ya, di mana kata-katanya kalau kita lihat kan kurang enak begitu ya, Bapak Ibu. Yang itu cenderung untuk dengan jelas ya, dengan jelas bahkan menantang seperti itu. Nah, apakah seorang hamba Tuhan itu yang Tuhan mau pakai itu apakah seperti itu, Bapak Ibu? Tentu yang pertama adalah perkataan. Di ayat yang 14 ini, Bapak Ibu, jelas dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesianya kata bersilat kata ini, di bahasa Inggrisnya dipakai kata words, atau bahasa Yunaninya yaitu logomakeo. Arti dari logomakeo yaitu bersaing kata-kata, Bapak Ibu. Arti kedua yaitu bertengkar tentang hal yang kosong dan remeh. Jadi setiap perkataan kita harus hati-hati kalau kita menyebut diri hamba Tuhan. Perkataan kita ini perkataan yang kosong, remeh, yang bersaing, atau perkataan yang berguna, yang menjadi berkat, Bapak Ibu. Karena setiap perkataan kita itu akan menentukan bagaimana kita dinilai oleh Tuhan dan orang lain, Bapak Ibu. Dan pelayanan kita pun juga akan terlihat di situ, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, perkataan kita jaga, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu. Lalu kata bersilat kata ini juga dikatakan sama sekali tidak berguna, Bapak Ibu. Tidak berguna ini bahasa Inggrisnya no profit, tidak ada untungnya, atau kresimos, Bapak Ibu. Jadi setiap perkataan kita kalau tidak ada untungnya, itu artinya adalah kata-kata yang sia-sia, Bapak Ibu. Makanya di sini Rasul Paulus mengingatkan muridnya Timotius untuk mengingatkan, untuk berhati-hati, memberikan nasihat menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Karena ketika bermain kata-kata seperti itu malah justru mengacaukan orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya bukan menjadi menerima damai, tetapi justru malah pertengkaran yang terjadi, salah paham, bahkan mungkin menyakiti, Bapak Ibu. Nah, itu adalah ciri yang pertama, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk perabot yang mulia. Lalu ciri kedua, Bapak Ibu, yang ini juga sangat penting, ya, yaitu sikap hati kita. Ciri kedua yaitu sikap hati atau tindakan kita.
Di ayat 20-26 dijelaskan bahwa sikap hati kita ini nanti akan menentukan sekali bagaimana kita dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyucikan diri. Ayat yang 21 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, Bapak Ibu. Jadi seorang hamba Tuhan yang benar, yang dipakai Tuhan, itu dia akan terus menyucikan dirinya untuk hal-hal yang baik dari segala kejahatan. Dengan menyucikan diri dari segala kejahatan, maka hidup kita dipandang, dinilai Tuhan layak untuk melayani Dia. Sebagai hamba yang kudus, yang melayani Tuhan yang kudus, Bapak Ibu. Jadi sikap hati ini penting. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan bahwa jauhilah nafsu orang muda, ayat 22. Kejarlah keadilan, kesetiaan, Bapak Ibu. Nah, kita akan saksikan video kedua, bagaimana pandangan saudara sebangsa kita, Bapak Ibu, tentang kekristenan. Video ini akan menarik sekali karena membuat kita jadi mengerti bagaimana pandangan orang di luar kita terhadap kekristenan. Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Nah, tadi kita saksikan Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya siapa yang mengatakan tadi bahwa di dalam kekristenan diajarkan kasihilah musuhmu. Ketika pipi kiri ditampar, berilah pipi kanan. Itu ajaran yang disampaikan tadi sangat melekat di dalam diri orang Kristen. Dan ketika orang Kristen dihina, menghadapi penghinaan, kita tahu bahwa reaksi dari jemaat Tuhan adalah diam, tidak membalas. Tidak sampai kemudian dibawa ke meja hijau, Bapak Ibu. Rasanya itu tidak perlu. Maka kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan ya, kita perlu tahu apakah yang kita lakukan ini perlu atau tidak. Dan berdampak enggak nanti ke gereja Tuhan, ke orang lain. Justru dengan tindakan yang ceroboh, yang tadi dikatakan tidak ada untungnya Bapak Ibu, no profit, itu akan justru mencemarkan yang sesuatu yang sudah baik ya, gereja Tuhan yang sudah baik, di mana pandangan saudara sebangsa kita terhadap kita seperti itu Bapak Ibu. Ini patut kita hargai Bapak Ibu, patut kita jaga. Jadi secara pribadi saya tidak mau pro kontra Bapak Ibu, dan nanti biarlah yang menilai masyarakat, dan kita semua berdoa. Saya pribadi berdoa agar masyarakat saat ini tidak terprovokasi oleh kasus ini, tapi biarkan hukum nanti yang akan menyelesaikan ini semua Bapak Ibu, dan kita semua berharap yang baik. Kiranya Saudara Paulus bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita semua berharap seperti itu Bapak Ibu. Demikian renungan hari ini tentang kasus yang terjadi, yang viral saat ini.
kiranya firman Tuhan ini memberikan kita pencerahan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita bagaimana bersikap. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, karena semuanya itu akan mencerminkan garam dan terang dunia itu bisa dilihat oleh saudara-saudara di sekitar kita. Puji Tuhan, kiranya jadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.